Pada malam hari, di jalan yang sepi, sebuah bus kota lewat. Hanya ada 3 orang di dalam bus. Pengemudi fokus mengamati jalan. Seorang pria muda berusia 20 tahunan dan seorang gadis muda yang tampaknya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Keduanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tidak ada suara selain suara mesin bus. Gadis muda, namanya Aura, sibuk dengan handphone nonton video memasak terong. Dia menarik jaketnya lebih erat untuk melawan dingin dari AC di dalam bus. Gadis itu naik bus untuk mudik ke kampung halamannya. Hanya beberapa jam lagi sampai. Dia belum pulang selama 7 tahun karena urusan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Sesampainya di rumah nanti, gadis itu membayangkan akan ada tak terhitung banyaknya pertanyaan tentang kapan nikah. Ada calon yang tidak akan ia terima nantinya. Selain rasa rindu, pelukan orang tua dan saudara-saudara lainnya. Namun di luar itu, video memasak yang ia tonton juga tak kalah pentingnya, terutama dalam hal memasak masakan terong. Entah kenapa Aura senang dengan terong. Dia selalu tersenyum pada dirinya sendiri dan suka sekali makan terong yang dihidangkan sebagai lauk ataupun sambal. Di sisi lain adalah seorang pria imut yang melihat keluar jendela. Pria dengan rambut panjang dan tatapan mata yang menakutkan. Tetapi siapa sangka yang mengira bahwa hatinya seperti bunga. Dia tidak pernah berbicara kasar kepada orang lain dalam hidupnya. Tetesan air hujan mulai turun dan menempel di permukaan kaca karena hari sudah gelap. Yang muncul di jendela hanyalah pantulan wajah yang cakep dan pria jangkung di seberang sana. Pria itu berbalik dan menatap wanita itu. Kedengarannya seperti cewek judes, pikirnya. Pria tinggi itu menggeser pantatnya ke samping dan melirik apa yang sedang dilihat gadis itu. Video memasak terong. Mulut wanita itu terbuka menganga saat melihat potongan terong tergoreng di wajan, dan senyum muncul di bibir gadis itu. Saat dia mendekat, bus yang mereka tumpangi tiba-tiba mengerem mendadak. Tubuh laki-laki itu pun menghantam tubuh wanita itu. Semuanya diam. Pria itu bergerak cepat dan menunjukkan bahasa tubuh meminta maaf. Maaf, laki-laki itu berkata. Malu sekali. Pria jangkung ini menunduk dan wajahnya memerah sesaat. Gadis itu tampak bersalah dan tersenyum untuk meredakan suasana. Saya juga minta maaf, Mas. Aura mengangguk dan senyum kaku. Setelah itu, suasana kembali normal, kecuali 2 orang yang sedang murung. Dia melirik gadis yang sibuk dengan ponselnya. Wanita itu memiliki rambut pendek bergelombang, sedikit pirang, kulit putih, dan mengenakan t-shirt ketat lengan pendek berwarna merah muda, rok jeans selutut, dan tas sekolah. Kemudian gadis itu tiba-tiba berbalik, seolah-olah tersadar bahwa dia sedang diamati. Mas, gadis itu melangkah maju dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Aura. Tanpa disadari tangannya meraih tangan gadis itu.
Laura? Pria menjawab dengan pertanyaan. Aura, Mas. Gadis itu menjawab. Hihihi, tapi lucu sekali ya kalau jadi Laura. Mas lucu deh. Pipi pria itu menjadi merah. Ini adalah pertama kalinya seorang gadis berbicara dengannya. Kemudian dia baru sadar bahwa dia telah berpegangan tangan selama lebih dari 1 menit. Maaf ya Mbak, tadi kurang dengar gara-gara suara mesin bus, kata laki-laki itu. Gak apa-apa kok, masa dari tadi kita maaf-maafan terus? Gak ada topik lain? Terong misalnya? Hah? Terong? Aduh, hahaha. Aura memegangi perutnya. Sepertinya itu jawaban saya kenapa kita bisa tubrukan tadi. Oh ya? Oh gitu ya, hehehe. Laki-laki itu menunduk malu sekali. Saya tadi mau ke depan, Mbak. Tanya ke Pak Supir, berapa jam lagi sampai ke rumah saya? Kata lelaki itu, menutupi alasan sesungguhnya bahwa sebenarnya dia kepo dengan wanita itu. Hehehe, saya kira Mas bosan dari tadi gak ada temen bicara, jadi nyelonong aja gitu, kata wanita itu. Laki-laki itu kaget. Bagaimana bisa wanita itu tahu apa isi pikirannya? Oh ya, siapa namamu Mas? Tanya Aura. Cakra Mbak, kata pria. Mbak Aura rumahnya mana? Tanya Cakra. Desa Bawang Putih, Masnya? Loh, kok sama? Rumahku di lembah bawah, kata Cakra. Tapi kok aku belum pernah mendengar nama itu ya? Mbaknya bohong nih, kata Cakra. Endak lah, Aura mengerutkan kening. Masnya jarang keluar rumah kali, atau mainnya kurang jauh? Mbak cantik, saya ini naik bus dari Tegal, puluhan kilo jauhnya dari desa Bawang Putih, kata Cakra memijat dahi. Tapi Masnya pernah mendengar nama Ratna? Tanya Laura. Oh, suara Cakra menggema di dalam bus. Tahu. Anak kepala desa kan? Cakra yang mulai memperhatikan wanita ini. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Rambutmu pirang. Aku tidak kenal. Ya ampun. Namanya juga warga kota, kata gadis ini sambil senyum cantik. Enggak, masih orang desa bagiku. Cakra bilang dia tidak mau kalah. Dulu mbak itu penampilannya lebih kalem, cantik, rapi, jadi inceran cowok-cowok desa. Gombal, kata Aura. Wanita itu tersenyum simpul. Jika dia bertemu orang-orang dari desa yang sama, dia merasa seperti keluarganya sendiri. Dia hanya tertawa dan kesal, tapi jadi sangat akrab. Sepertinya saya melihat seorang yang mirip Mas deh, kata Aura. Mirip Aldebaran kan? Ya emang mirip, tawa Cakra. Apaan sih? Beda jauh kali. Aldebaran mah tipe cowok setia, kalau Mas mah belum tentu setia, kata Aura sambil senyum terlihat gingsul manisnya. Iya po, jawab Cakra seolah-olah gak percaya dengan jawaban Aura yang mengaitkan perkataannya dengan hubungan percintaan. Tapi beneran Mas, ada orang yang mirip Mas di desa, kata Aura. Mbak tahu Pak Lurah? Tanya Cakra pada Aura. Ya tahu, kata Aura. Aku anaknya adik Pak Lurah.
Nama ibuku Bu Susi, kata Cakra. Oh alah, pemilik toko baju pinggir jalan, tebak Aura. Nah, itu tahu, saut Cakra. Pantesan, kok kayak pernah ngeliat. Nih, Bu Susi versi cowok. Hahaha, tawa Aura. Enak aja, ibuku kan manis, aku enggak, kata Cakra. Siapa bilang kamu enggak manis? Kamu tuh asam. Hahaha, canda Aura lagi. Iya asam, tapi enggak seasam terong, balas Cakra kepada Aura. Cakra lalu cepat-cepat menutup mulutnya setelah berkata terong. Ekspresi wajah Aura pun juga berubah setelah mendengar kata terong. Dia senyum dan menggigit kuku kelingking jarinya sambil menatap Cakra. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.